Darul Falah, Jakarta Barat. Itu di masjid itu saya pernah menyampaikan materi ini. Maka penting untuk kita pahami bersama, hadirin sekalian, panjenengan juga yang belum mendengar materi ini untuk saya sampaikan. Kita sering mendengar istilah qiraah dan tilawah. Oke, Bapak Ibu, qiraah dan tilawah. Tapi belum mengerti atau belum paham perbedaannya. Kalau persamaannya secara terjemah sama, yaitu bacaan atau membaca. Qiraah diartikan membaca, tilawah juga diartikan apa? Membaca. Tapi perbedaan secara detail atau secara istilah, sebagian kita belum mengetahuinya. Kalau tadi diterjemahkan artinya membaca, itu arti secara apa? Bahasa. Qiraah diartikan membaca, tilawah juga artinya membaca. Makanya kita sering mendengar tilawatul Quran, bacaan Al-Quran, atau qiraatul Quran, ini juga bacaan Al-Quran. Nah, ini arti secara bahasa. Arti secara istilah apa? Nah, ini kita akan bahas. Meskipun secara bahasa juga ada beberapa makna yang signifikan perbedaannya. Nanti saya akan sebutkan. Jadi ada 2 poin dari masing-masing hal tersebut, dari qiraah dan tilawah, yang ingin saya sampaikan perbedaannya. Yang pertama dari qiraah dulu, kita bahas qiraah dulu. Baik secara bahasa maupun istilah. Sekarang kita bahas secara bahasa dulu. Qiraah, hadirin sekalian rahimani rahimakumullah, secara bahasa memiliki arti yang banyak. Di antaranya, qiraah diartikan mulahadzah atau memperhatikan. Bukan hanya membaca. Kalau membaca itu alih bahasa. Ya, kalau membaca itu alih bahasa. Tapi qiraah arti yang lain dalam bahasa Arab juga. Apa tadi? Mulahadzah. Mulahadzah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya apa? Memperhatikan. Jadi kalau ada ungkapan qara'a fulanun alamatil ghadab, fulan sedang membaca tanda-tanda marah. Memperhatikan orang yang sedang marah, berarti artinya. Ya, ini makna yang pertama. Selain membaca. Makna yang kedua, qiraah diartikan mengumpulkan, jam'uhu wa dhammuhu ba'dahu li ba'din. Mengumpulkan yang awalnya tercecer, mengumpulkan yang awalnya terpisah-pisah. Makanya mushaf kita yang setiap hari kita baca disebut dengan apa? Al-Quran. Akar kata Al-Quran itu sama dengan qiraah, Bapak Ibu, yaitu qara'ah. Sama artinya membaca, tapi kalau sudah menjadi Al-Quran itu sudah terkumpul bacaannya. Ya. Makanya sekarang kita kenal mushaf Al-Quran. Artinya dulu kan Al-Quran tercecer, terpisah-pisah. Sebagaimana sejarahnya sudah kita pahami bersama, ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, Rasulullah SAW mendapatkannya berangsur-angsur, nyicil, bertahap. Wahyu pertama surat Al-Alaq 5 ayat. Wahyu yang kedua bukan ayat berikutnya, ayat ke-6 sampai ayat yang ke-19 atau 20 itu. Tapi wahyu yang berikutnya surat Al-Mudaththir, itu pun hanya 5 ayat juga, atau 6 ayat. Nah, semua itu bercacar. Kemudian
di waktu yang berikutnya, malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, ayat ini ditempatkan di surat ini. Surat ini diletakkan setelah surat ini. Nah, jadi apa yang kita baca hari ini, Bapak Ibu, itu sudah jadi sesuai dengan urutan dan panduan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Jadilah Al-Qur'an yang awalnya tercecer berkumpul menjadi satu. Ya. Nah, itu makna qiraah yang kedua. Yaitu apa tadi? Mengumpulkan atau menyatukan. Kemudian yang ketiga, makna qiraah yaitu at-takahhun. At-takahhun di sini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya meramal, Pak. Meramal. Ini bahasa kurang tepat sebetulnya. Yang lebih tepatnya adalah memprediksi. Misal seseorang mengatakan dalam ungkapan bahasa Arab qara'a al-mustaqbal, membaca masa depan. Nah, membaca di sini, qiraah di sini maknanya bukan membaca apa yang ada di hadapan, tapi apa? Memprediksi, meramal. Ya, meramal di sini atau memprediksi di sini tentu dengan tanda-tanda yang lain, bukan hanya sekedar meramal. Kalau meramal ya itu namanya para dukun, paranormal yang ketika memprediksi atau meramal bukan dengan dalil, bukan dengan bukan dengan ilmu yang dipelajari, tapi dengan bantuan syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi di sini yang saya sebutkan makna qiraah secara bahasa ada 3 selain membaca. Yang pertama apa tadi? Mulahadzah atau memperhatikan. Contohnya tadi membaca tanda-tanda orang sedang marah, artinya dia sedang memperhatikan. Yang kedua, mengumpulkan. Contohnya lafaz Al-Quran. Awalnya tercecer, setelah disatukan menjadi Al-Quran. Yang ketiga, at-takahhun atau memprediksi atau meramal. Membaca masa depan itu maknanya memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, ini makna qiraah secara istilah. Adapun makna qiraah adapun tadi bahasa nggih. Mohon maaf. Ini tadi makna qiraah secara bahasa. Sekarang kita bahas makna qiraah secara istilah. Jadi biasa Bapak Ibu, kalau kita mendefinisikan sesuatu, pasti 2 hal ini akan terbahas. Sisi bahasa dan sisi istilah. Qiraah secara istilah atau terminologi diartikan membaca bil lafzi au bil aini wa takunu minal kitabi wa takunu minadz dzakirah. Membaca dengan lafaz atau dengan lisan, juga dengan mata. Artinya disuarakan atau tidak disuarakan. Ini makna yang pertama. Disuarakan atau tidak disuarakan. Kalau yang tidak disuarakan seperti baca WA-nya panjenengan. Nah, ketika baca WA biasanya disuarakan atau enggak, Pak? Enggak diperdengarkan. Nanti malah ketahuan lagi WA-an sama siapa. Atau ketika lagi baca apapun yang tidak disuarakan lah. Adapun ketika baca yang disuarakan, itulah baca Al-Qur'annya kita. Baca Al-Qur'an itu harusnya disuarakan. Enggak boleh enggak disuarakan, Pak. Sebab di dalam bacaan Al-Qur'an itu ada hukum-hukum tajwid, ada hak dan mustahaknya, makharijul hurufnya yang harus ditunaikan. Dan itu tidak bisa ditunaikan kecuali dengan apa? Bersuara.
Makanya saya sangat heran sekali dengan orang yang pernah saya lihat di Mesir. Itu kelihatan bukan orang Mesir tapi orang Arab, orang Afrika. Baca Al-Quran gini Pak, lisannya aja nggak gerak, cuma tangannya aja yang gerak ini. Kayak baca WA aja gitu. Bisa dibayangkan ya, itu berkali-kali saya lihat Pak. Dan sebetulnya beberapa di antara kita ketika baca Al-Qurannya nggak bersuara juga. Tatkala di masjid dengan dalih adab, nggak pengen ganggu orang lain. Kalau dengan dalih nggak pengen ganggu orang lain, benar, tapi jangan keterlaluan. Tetap kita harus menyuarakan, meski hanya lirih, meski hanya kecil suaranya. Tapi di sini harus tetap disuarakan, sebab membaca Al-Quran nggak bisa tidak disuarakan, minimal lirih suaranya. Ya. Misal ketika baca Qalqalah, Qul a'udzu birabbil falaq, kan harus disuarakan. Kalau hanya dengan lisannya yang bergerak saja, Qalqalahnya nggak tertunaikan itu haknya. Atau ketika idgham, ketika gunnah, inna a'tainakal kautsar, inna, ditahan. Dan itu hanya bisa disuarakan untuk menunaikan haknya. Ya. Jadi pada intinya baca Al-Quran itu harus disuarakan. Dan di sini makna qiraah. Yang pertama, baca dengan suara atau baca dengan tidak bersuara. Yang kedua, makna qiraah secara istilah. Membaca apa yang ada di hadapan, tulisan yang ada di hadapan, ini seperti saya nih, seperti panjenengan yang ada bukunya. Membaca yang ada di hadapan, membaca tulisan, dan membaca dengan hafalan. Ya. Membaca dengan apa? Hafalan. Artinya tidak melihat tulisannya. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami telah selesai membacakannya, maksudnya malaikat Jibril membacakan kepada Rasulullah SAW, fattabi' qur'anah, ikutilah bacaannya, ikutilah qiraahnya. Ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, memerintahkannya malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW kala itu tidak dengan bahan bacaan, tapi dengan talaqi. Setelah malaikat Jibril mentalqin atau mentalaqi, barulah kemudian Rasulullah SAW membacanya, dan membacanya Nabi kita Muhammad SAW itu dengan apa? Hafalan. Ya. Ketika kita sholat, baca Al-Fatihahnya kita juga dengan qiraah yang sifatnya hafalan. Betul kan? Ada di antara kita yang sholatnya sambil baca Al-Quran, sambil baca mushaf. Ya. Kalau Al-Fatihah harus dengan hafalan. Kalau surat-surat pendek, surat-surat pilihan, boleh dengan membaca. Itu pun saat sholat sunnah. Kalau sholat wajib, pendapat yang lebih saya pilih tidak dengan membaca, tapi dengan apa? Hafalan. Ini makna yang kedua dari kata qiraah yang bermakna membaca dengan tulisan apa yang ada di hadapan dan membaca dengan hafalan. Kalau membaca dengan tulisan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, Iqra kitabak, bacalah catatanmu. Di akhirat nanti kita akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membaca catatan kita, buku kita. Buku kita ini yang isinya catatan amal soleh kita, amal perbuatan kita, baik soleh maupun salah.
Dan itu yang mencatat adalah malaikat. Makanya ayat sebelumnya, ini kan di surat Al-Isra ayat 14. Ayat sebelumnya di ayat yang ke-13 Allah berfirman, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Setiap manusia akan dikalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Ya, Allah alam gambarnya gimana, tapi ayatnya mengatakan seperti itu. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan untuknya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Sebuah catatan dalam keadaan terbuka, dan kita nanti di akhirat disuruh membacanya. Nah, membaca di sini membaca dengan melihat menjadi dalil bahwa membaca atau qiraah bisa bermakna melihat dengan apa yang ada di hadapan, dan juga bisa bermakna apa? Hafalan. Kalau hafalan tadi di dalam surat Al-Qiyamah. Ala kulli hal, intinya Bapak Ibu, secara istilah qiraah itu maknanya yang pertama adalah membaca dengan suara atau disuarakan, dan membaca tidak disuarakan dalam hati berarti. Yang kedua, membaca dengan apa yang ada di hadapan, dan membaca dengan hafalan. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang perlu kita garis bawahi dan perhatikan sekaligus tadaburi. Yang ketiga, makna qiraah di sini belum sampai derajatnya memahami apa yang dibaca, Pak. Belum sampai derajatnya memahami apa yang dibaca. Baru sekedar baca aja. Kalau baca bahasa Indonesia, baca WA mungkin kita sudah paham. Bukan mungkin, pasti sudah paham. Tapi kalau baca Al-Quran, paham nggak kita Bapak Ibu? Apa yang kita baca dalam Al-Quran? Sebagainya paham. Sebagainya paham. Itu pun baru terjemahan. Belum seluruhnya. Nah, ini makna qiraah. Meskipun belum paham, itu dianggap qiraah. Tapi luar biasanya Allah Subhanahu wa taala, kemahamurahannya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, meskipun kita belum paham apa yang dibaca dari Al-Qur'an, Allah sudah ngasih pahalanya. Allah sudah ngasih pahalanya. Dan pahalanya enggak tanggung-tanggung. Satu huruf dilipat gandakan menjadi 10. Ya. Maka setiap kita belajar tafsir, diawali dengan baca suratnya. Nah, itu harapannya biar kita dapat fadilah qiraahnya. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan, ya, lafaz yang disampaikan oleh Nabi SAW dengan lafaz qiraah. Kalau tilawah nanti beda lagi, Pak. Kita akan bahas. Kalau tilawah levelnya sudah di atasnya qiraah. Nabi SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan satu kebaikan tadi dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi menjadi 30 dari 3 huruf. Nah, ini luar biasanya Allah Subhanahu wa taala, kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Karenanya wahyu pertama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surat Al-Alaq ayat yang pertama bunyinya Iqra, bacalah yang menggunakan lafaz qiraah. Nabi SAW sudah nggak bisa baca dan juga nggak tahu apa yang dibaca. Makanya kan ketika diperintahkan baca oleh malaikat Jibril, Rasulullah SAW mengatakan, saya nggak bisa baca.
Kalau nggak bisa baca, nggak tahu apa yang dibaca, dan yang dibaca juga nggak paham. Luar biasanya menggunakannya iqra, menggunakannya lafaz qiraah. Tapi Rasulullah SAW di satu sisi diperintahkan menggunakan lafaz qiraah, di sisi yang lain diperintahkan juga menggunakan lafaz tilawah. Nah, nanti akan ada bahasanya sendiri. Diperintahkan baca dengan lafaz qiraah, diperintahkan baca dengan lafaz tilawah juga. Ya. Nah, pelajaran yang lain hadirin sekalian rahimakumullah, ada yang luput. Tadi kan kita sudah menyampaikan bahwa membaca makna yang pertama adalah bersuara dan tidak bersuara, kemudian dengan tulisan atau dengan hafalan, ya. Kemudian yang ketiga, meskipun tidak memahami maknanya. Di poin yang nomor 2 tadi, dengan hafalan. Nah, ini yang sebagian kita terkadang melalaikan, bahwa kita sebetulnya diperintahkan untuk menghafal. Setiap muslim diperintahkan untuk menghafal Al-Quran. Sekali lagi saya tekankan, setiap muslim diperintahkan untuk menghafal Al-Quran, bukan sekedar membaca. Perintahnya dengan lafaz qiraah. Sebab qiraah salah satu maknanya adalah menghafal. Enggak ada panjenengan mendapati di dalam Al-Quran perintah menghafal dengan lafaz tahfidz. Kan menghafal artinya menghafal dalam bahasa Arab disebut apa? Tahfidz. Ada sekolah dengan program tahfidzul Quran, itu artinya menghafal Al-Quran. Atau ihfad. Dalam Al-Quran enggak ada perintah menghafal dengan istilah tahfidz. Adanya dengan istilah qiraah. Yang salah satu maknanya adalah membaca dengan hafalan. Dulu para sahabat bisa membaca Quran kalau menghafal. Kalau menghafal dan kalau punya hafalan. Kalau nggak punya hafalan, ya nggak bisa baca. Nggak bisa baca. Wong Nabi SAW juga nggak bisa baca. Beliau SAW bisa membaca Al-Quran, bisa qiraah, maksudnya qiraah dengan hafalan, bukan dengan tulisan. Kalau dengan tulisan nggak bisa. Makanya Nabi SAW disebut dengan Nabi yang ummi, nggak bisa baca. Maksudnya nggak bisa baca di sini baca tulisannya. Kalau baca hafalannya bisa. Yang sudah diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi penting di sini Bapak Ibu untuk kita berusaha menghafal. Nah, pertanyaannya sudah sejauh mana hafalan kita ini? Atau baru sadar ternyata kok qiraah artinya menghafal ya? Al-Quran isinya berapa juz Pak? Berapa juz Pak? 30. Usia kita sudah berapa? Usia panjenengan sudah berapa? Melebihi 30 ya? Rata-rata melebihi 30 atau bahkan semuanya. Kalau saya secara hijriah sudah 30 pas, tapi secara masehi belum, baru 29 tahun. Al-Quran jumlahnya 30. Usia yang diberikan oleh Allah kepada kita, rata-rata usianya Nabi Muhammad, usianya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kisaran 60 ila 70. A'mar ummati ma baina 60 ila 70. Kisaran 60 sampai 70. Katakanlah 60 lah, itu sudah 2 kali lipatnya jumlah juz dalam Al-Quran. Pertanyaannya sekali lagi saya sampaikan, sudah berapa jauh hafalan kita? Masih kurangkah usia 60 yang Allah berikan kepada kita untuk menghafal Al-Quran yang jumlahnya hanya 30? 30 kok hanya Ustaz? Kalau juz 30 ya mungkin bisa dikatakan hanya, ya, bukan juz 30 tapi 30 juz. Paling tidak Bapak Ibu ada usaha untuk menghafal, ya, sebab kita diperintahkan jangan sampai kita memiliki
semacam mindset bahwa ketika berinteraksi dengan Al-Quran, membaca saja sudah cukup. Membaca apa yang ada di hadapan sudah cukup. Karena Al-Quran sudah ditulis. Coba bayangkan kalau Al-Quran nggak ditulis, maka mau nggak mau kita harus menghafal. Kalau pengen bisa membacanya, makanya penting kita menghafal. Mulai dari Al-Fatihah sudah, Alhamdulillah. Ke belakang, surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun. Terus di atasnya Al-Kafirun surat Al-Kautsar, Al-Ma'un, Al-Quraisy, Al-Fil, Al-Humazah, Al-Asr, dan seterusnya. Yang pendek-pendek dulu. Dari juz 30 berapa surat yang sudah dihafal Pak? Kira-kira Pak? Sudah berapa surat? Dan kalah sama anak panjenengan. Anak-anak kecil sekarang luar biasa hafalannya, banyak-banyak tuh. Ini kemarin di Al-Irsyad, tempat yang saya mengajar, saya juga kagum sama anak ini nih. Dia sebetulnya lulus SMP sudah hafal 30 juz. Dan beberapa siswa ketika masuk memang ngakunya punya hafalan Pak. Banyak-banyak. Ada yang belasan, ada yang sampai 30 juga, termasuk diantaranya ini. Tapi selain ini yang saya maksud, rata-rata hafalan yang disampaikannya hanya pengakuan dan dikuatkan dengan sertifikat. Ada sertifikatnya, ada. Ketika dites dan seiring berjalannya waktu di sekolah, setorannya lambat sekali. Bahkan nggak selesai. Hingga 3 tahun nggak selesai hafalan yang dimiliki sejak SMP. Harusnya kalau ngaku sudah punya hafalan, terus distorkan di SMA selama 3 tahun kan harusnya selesai dan cepat. Kalau punya hafalan, pernah menghafal. Biasanya kalau orang sudah pernah menghafal, kemudian diulang lagi, setorannya akan lebih cepat dibanding yang belum pernah menghafal sama sekali. Tapi ini 3 tahun berjalan nggak selesai Pak, nggak selesai. Bahkan sebagian di antaranya yang lain, ketika masuk kemudian ngaku saya punya hafalan sekian juz, saya cek bacaannya belum layak untuk menghafal Pak. Masih amburadul, panjang pendeknya masih amburadul, dan ketika saya cek bacaannya di bacaan selain yang sudah pernah dihafal, jadi misalkan hafalannya katakanlah juz 30 dan juz 29, 2 juz itu yang dihafal dan juz 1, ketika saya suruh baca di bacaan yang sudah pernah dia hafal, bisa baca meskipun amburadul bacaannya, panjang pendeknya. Saya buka halaman pertengahan, di juz pertengahan, baca, nggak usah hafalan, baca aja. Dandet Pak. Bahasanya apa? Dandet. Bukan hanya sekedar amburadul, tapi nggak bunyi. Ini menandakan gimana? Qiraahnya atau bacaannya, baca secara tulisan itu belum layak untuk menghafal. Jadi sekarang itu kita dituntut membaca dengan tulisan, ya alhamdulillah sudah kita lakukan. Tapi ingat, kita juga dituntut membaca dengan hafalan. Bukan dituntut, diperintahkan lebih tepatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini perintah kepada Rasulullah, perintah juga kepada kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahkan 2 kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. 2 kali. Para ulama mengatakan makna yang pertama, 2 kali pengulangan kata iqra hanya seperti penegasan saja, penekanan bahwa kita betul-betul diperintahkan untuk membaca, untuk menghafal, untuk qiraah. Makna yang kedua bukan hanya sekedar penekanan, tapi ada perbedaan antara iqra di ayat yang pertama dengan iqra di ayat yang ketiga. Nantinya ada perbedaan. Di antaranya maknanya adalah kalau iqra di ayat yang pertama, yang dimaksud membaca adalah membaca di dalam sholat.
Di dalam sholat kan berarti kita membaca dengan hafalan. Iqra di ayat yang ketiga, membaca di luar sholat. Itu salah satunya. Ada 3 perbedaan. Tapi tidak saya lanjutkan karena waktunya juga terbatas. Nah ini makna qiraah secara istilah. Ada 3 poin tadi ya. Yang pertama membaca yang disuarakan dan membaca yang tidak disuarakan. Yang kedua, atau tadi membaca dalam hati. Yang kedua, membaca tulisan dan membaca dengan hafalan. Yang ketiga, meskipun tidak mengetahui maknanya. Kemudian yang keempat, saya tambahin satu lagi. Jika kita membaca satu huruf qul misalkan, satu kata qul, atau dalam Al-Quran kan ada qaf, nun, apalagi yang satu huruf. Kalau alif lam mim berarti 3 huruf. Qaf, nun itu 1 huruf. Alif lam mim 3 huruf. Nah, meskipun sedikit, ini syahidnya atau poinnya di sini adalah sedikit, Pak. Hanya beberapa huruf itu sudah masuk kategori qiraah. Tapi belum tilawah. Ya. Dan belum paham maknanya, itu sudah dikategorikan apa? Qiraah, tapi belum tilawah. Nah, sekarang kita bahas tilawahnya. Jadi sudah dipahami ya makna qiraah secara istilah. Sekarang tilawah. Secara bahasa, saya sampaikan singkat ini yang bahasa. Tilawah secara bahasa bermakna banyak, di antaranya yang pertama adalah mengabarkan, akhbaro, talal khabar, tilawatul khabar. Artinya dia sedang mengabarkan. Yang kedua, tilawah bermakna ta'akhkhara, terakhiran atau terlambat. Jadi kalau ada ungkapan tala itu akar kata dari tilawah. Tala ba'dal qaum. Dia datang terlambat setelah kaum yang sudah duluan. Yang ketiga, tilawah bermakna tabi'ah atau mengikuti. Jadi kalau ada ungkapan talar rajul, tilawatur rajul, mengikuti seseorang lelaki, seseorang yang lain. Ini yang ketiga. Yang keempat, saya tambah satu lagi. Tala bimakna atau tilawah bimakna takhalla, menyendiri. Ya. Sebagaimana adalah ungkapan tala sahibuhu, dia memisahkan, menyendiri dari temannya. Kalau tala sahibah. Ini secara bahasa makna dari tilawah. Adapun secara istilah, nah ini yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu dan harus kita tadaburi. Tilawah itu semua makna yang ada di qiraah ditambah kita memahami isinya, dituntut memahami isinya dan dituntut mengamalkannya. Saya ulangi lagi, tilawah secara istilah maknanya naik tingkat dari qiraah. Kalau tadi qiraah ada 3, ya, membaca bersuara dan tidak disuarakan atau di dalam hati, kemudian membaca tulisan dan hafalan, dan yang ketiga meskipun belum paham, kalau tilawah dituntut untuk memahami, Pak. Dan perlu kita garis bawahi di sini, memahami di sini. Memahami di sini bukan secara terjemah. Bukan secara terjemah. Kalau terjemah itu kan alih bahasa. Memahami di sini maksudnya adalah isi kandungannya. Contoh misalkan ini. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya ngerti ya? Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini terjemahan yang familiar. Ini baru qiraah sebetulnya, Pak. Ini sebetulnya baru qiraah.
Berarti orang yang baca Al-Quran kemudian terjemahannya saja belum paham, berarti di bawahnya qiraah. Atau qiraah itu levelnya bertingkat. Yang paling bawah itu hanya membaca yang nggak paham maknanya sekaligus nggak paham terjemahannya. Naik tingkat sedikit, masih qiraah, dia paham terjemahannya. Adapun tilawah, terjemahan itu tidak dianggap tilawah. Yang dimaksud tilawah itu misalkan seperti ini, Pak. Kandungannya paham. Ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim bukan hanya paham maknanya secara terjemah, tapi paham tafsirannya. Nah, makanya setiap Jumat yang kita bahas kajian tafsir itu kita berusaha untuk tilawah, Pak. Kita berusaha untuk apa? Tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita membaca Bismillah, sesungguhnya kita sedang melakukan 3 hal. Yang pertama, mengawali bacaan kita dengan menyebut asma Allah. Bismillah. Yang kedua, ketika kita membaca Bismillah, kita sedang meniatkan apa yang kita baca ya, agar bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biar bacaan kita berpahala, termasuk aktivitas kita juga berpahala. Yang ketiga, kita sedang memohon pertolongan kepada Allah agar bacaan kita dimudahkan, aktivitas kita dimudahkan. Ada di antara kita yang kesusahan dalam membaca Al-Quran, tidak dipungkiri. Makanya diawali bacaan Al-Qurannya, belajar Al-Qurannya dengan Bismillahirrahmanirrahim agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, ini makna bismillah. Baru bismillah ini. Belum Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Kalau Ar-Rahman tadi kan dan Ar-Rahim kita terjemahkan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa bedanya antara pengasih penyayang, Pak? Apa bedanya, Bu? Pengasih penyayang. Apakah kalau pengasih belum tentu penyayang? Apakah kalau penyayang belum tentu pengasih? Secara makna bahasa Indonesia, ya mungkin bisa dikatakan sama, bisa dikatakan beda. Tapi secara tafsiran dan Ar-Rahman Ar-Rahim dalam bahasa Arab, itu sebagaimana salah satu maknanya yang disampaikan oleh para mufassirin, Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang sifatnya umum untuk seluruh makhluknya, untuk seluruh manusia, baik yang muslim ataupun yang kafir. Makanya panjenengan lihat orang-orang kafir meskipun nggak mau beriman kepada Allah, masih diberikan kesempatan hidup, masih diberikan harta kekayaan, bahkan mereka lebih kaya dibanding kita, hartanya melimpah, karena masih diberikan rahman oleh Allah, kasih sayang oleh Allah pada mereka. Yang kedua, Ar-Rahim itu khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Ya, makanya dalam surat At-Taubah yang terakhir itu Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahimah. Terhadap orang-orang beriman Allah bersifat rahim. Di akhirat nanti kita akan merasakan rahimnya Allah yang nyata. Kalau di dunia kita mendapatkan rahman, rahim juga, ya. Karena nikmat iman ini tidak bisa dirasakan oleh orang-orang kafir. Ini bentuk rahimnya Allah kepada kita yang diutarakan di dunia, apa yang diberikan di dunia. Nanti di akhirat kita akan betul-betul melihat rahimnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita diselamatkan dari azab neraka. Adapun orang-orang kafir tidak diselamatkan. Mereka hanya mendapatkan rahman ketika di dunia. Di akhirat tidak mendapatkan. Jadi ini makna secara istilah dari kata tilawah, naik tingkatnya, dituntut memahami. Contoh yang lain misalkan, Pak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika membaca salah satu ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang berbunyi tunaikanlah sholat, tunaikanlah apa? Sholat,
Kan banyak di Al-Quran itu ayat-ayat yang berbunyi perintah membaca, perintah untuk mengerjakan sholat. Panjenengan kita semuanya sudah paham sholat yang dimaksud. Kita juga sudah baca dan kita pun sudah mengerjakan sholatnya. Pertanyaannya, kita baru tilawah atau sudah tilawah? Kita baru qiraah atau sudah tilawah, Pak? Ketika membaca ayat tentang sholat tadi, kita baru qiraah atau sudah tilawah? Misal ketika membaca ayat yang ketiga surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalahnya saja yang kita garis bawahi. Kita sudah baca ayatnya, kita juga sudah sholat. Pertanyaannya, sudahkah kita tilawah atau baru qiraah? Jawabannya apa, Bapak Ibu? Sudah tilawah atau qiraah? Sudah qiraah atau sudah tilawah atau baru qiraah? Sudah tilawah? Ya, sudah tilawah. Tapi terkadang kita baru qiraah. Kan ingat, tilawah itu mengamalkan juga. Mengamalkan sholat di sini yang dimaksud bukan ketika kita sedang sholat. Ketika kita sedang sholat, artinya kita sedang memperagakan gerakan-gerakan sholat. Yang dimaksud mengamalkan sholat itu di luar aktivitas sholat, di luar masjid. Efek sholatnya kita rasakan betul. Apa efek sholat? Tanha 'anil fahsya wal munkar. Aslinya sudah. Terkadang kita jatuh ke dalam fahsya wal munkar, kekejian, kezaliman, kemaksiatan. Maka jika kondisinya tersebut, kondisinya seperti itu, saat itu sebetulnya kita belum tilawah. Saat itu loh ya. Tapi ketika kita sholat, kita sudah tilawah. Ya. Jadi sebetulnya tilawah itu berat, Pak. Allah memerintahkan tilawah kepada Rasulullah, kepada kita semuanya. Artinya tilawah ini berat, lebih ringan qiraah dibanding tilawah. Karena maknanya dituntut untuk mengetahui isinya, tafsirannya, kandungannya, juga dituntut untuk apa? Mengamalkannya. Kalau kita belum mengamalkan, berarti kita belum tilawah. Itu barometernya ya. Nah, ini makna tilawah secara istilah. Satu lagi, karena tadi 4 poin di istilahnya qiraah, maka di yang tilawah ini juga 4 poin. Kalau di poin yang keempat tadi qiraah hanya beberapa huruf sudah dianggap qiraah, kalau tilawah belum. Tilawah itu harus banyak, Pak, harus panjang. Nah, makna panjang di sini makanya diterjemahkan oleh sebagian orang ketika membaca Al-Quran dengan suara yang melengking-lengking, ya, dengan suara yang diindahkan, itu disebut tilawah. Kalau membaca Al-Quran seperti biasa yang kita baca setiap hari, itu bukan tilawah, karena suaranya dipendekkan. Maksudnya dipendekkan yang dibiasakan aja, bukan yang kayak orang baca tilawah bil ghina yang dilombakan itu. Nah, itu disebut tilawah. Kalau yang murattal itu baru qiraah. Ini secara panjang pendeknya atau sedikit banyaknya lafaz yang dibaca. Ya. Pada intinya tilawah ini harusnya banyak. Nggak cukup satu ayat, nggak cukup beberapa huruf, tapi harus beberapa ayat, harus panjang. Ya. Dan paham maknanya. Itu yang terpenting. Nah, ini Bapak Ibu, pembahasan kita perbedaan antara qiraah dengan tilawah secara bahasa dan secara istilah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan yang terpenting dalam membaca kita bukan hanya sekedar qiraah. Bukan hanya sekedar qiraah, dan qiraah ini pun banyak di antara kita yang tidak maksimal karena banyak yang nggak mau menghafal. Hanya mencukupkan dengan apa? Membaca.
pelan-pelan Bapak Ibu kita coba untuk menghafal, sebab usia yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak dibanding juz Al-Quran yang Allah berikan turunkan kepada kita semuanya. Kita naikkan grade kita, derajat kita, level kita ke level tilawah, bukan yang sekedar qiraah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menaikkan derajat kita ke tilawah. Wallahu a'lam bishawab. Wa'afu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.